kita lanjutkan pada kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha, ya. Kaidah pertama ini adalah al-umuru bimaqasidiha. Setiap sesuatu, ya, al-umur itu setiap perkara tergantung dari apa yang menjadi tujuannya. Nah, kaidah ini sebenarnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, yaitu hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat, bahwa sah dan tidaknya amal perbuatan ini menurut mazhab Syafi'i, ya. Di sini sah dan tidaknya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau menurut mazhab Hanafi, innamal a'malu, ya, kesempurnaan. Jadi memang mazhab Hanafi ini lebih fleksibel di dalam syarat untuk niat, seperti wudu itu tidak harus niat, ya, di dalam mazhab Hanafi, tapi di dalam mazhab Syafi'i tetap wudu juga harus niat. Jadi ini karena perbedaan mereka dalam mengartikan hadis innamal a'malu binniyat. Menurut mazhab Syafi'i, innamal a'malu binniyat itu sah dan tidaknya amal perbuatan yang kita lakukan tergantung niatnya. Tapi menurut mazhab Hanafi, innamal a'malu binniyat diartikan sebagai sempurna atau tidaknya perbuatan yang kita lakukan tergantung niatnya. Jadi niat itu hanya bagian dari kesempurnaan amal perbuatan. Kalau amal perbuatan itu tidak diniati, maka tidak sempurna menurut mazhab Hanafi. Tapi menurut mazhab Syafi'i, kalau suatu perbuatan tidak diniati, maka perbuatan itu akan tidak sah dan tidak akan diterima. Itu, ya, dan sebenarnya ada beberapa hadis yang lain yang menjadi dasar daripada kaidah ini. Nah, menurut ulama, kaidah ini hampir masuk ke 2/3 dari permasalahan-permasalahan fikih. Semua permasalahan-permasalahan fikih dapat menerapkan kaidah ini. Dari mulai masalah wudu, masalah sholat, ya, masalah wudu contohnya. Niat, ya, akan dapat membedakan antara mana yang wudu dan mana yang hanya menggunakan air hanya sekedar untuk tabarruj, ya, untuk sekedar ngadem, misalnya tabarruj itu untuk sekedar yang ngadem, ya, ambiran wajah kita terasa dingin ketika hawa udara panas dan lain sebagainya, kemudian kita membasuh muka kita. Nah, kita bisa membedakan, sama-sama membasuh muka, kan? Wudhu juga membasuh muka, ngadem juga membasuh muka. Kita bisa membedakan antara membasuh muka dan wudhu dengan niat di dalam hati kita. Sholat juga demikiannya. Sholat juga demikian. Sholat kan ada berbagai macam sholat, ya. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah, ya. Ada juga sholat duhur, ada sholat, di dalam sholat fardunya ada sholat duhur, sholat asar yang sama-sama 4 rakaat. Ya, untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya harus menggunakan niat. Untuk membedakan apakah yang kita lakukan itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, maka harus dengan niat. Itu masuk dalam bab wudu, masuk dalam bab sholat. Begitu juga dalam pernikahannya. Bab nikah juga masuk. Kita ketika menikah hendaknya kita harus niati untuk melaksanakan sunnah Rasul, ya. Jadi tidak hanya sekedar karena cinta dan lain sebagainya, tanpa niat yang benar, maka nikah kita akan menjadi tidak barokah, ya. Bahkan di dalam semua aktivitas yang kita lakukan itu juga kita memerlukan niat. Ya, ada sebuah hadis, kam min amalid dunya yasiru amal akhirah bi husnin niyah, dan sebaliknya, kam min amalil akhirah yasiru amal dunya bisu'innya. Banyak amal-amal dunia, ya, amal-amal dunia seperti tidur, makan, kan sekedar untuk, ya, menuruti keinginan kita. Tapi tidur, makan itu dapat dapat menarik pahala untuk kita ketika kita niati dengan benar. Kita tidur dalam rangka untuk agar supaya besok kita tidak ngantuk belajar, misalnya.
kita makan agar kita tetap sehat. Dengan kita tetap sehat, maka kita tetap bisa beribadah kepada Allah, bisa belajar dengan lebih baik lagi. Maka tidur makan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sholat itu adalah amal akhirah. Tapi kalau niatnya sholat itu hanya untuk mendapatkan pujian dari yang lain, ya, wah, calon mertua saya akan datang, saya sholat biar saya kelihatannya selalu sholat. Justru sholat kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ditentukan oleh niat kita. Jadi niat ini masuk dalam semua permasalahan-permasalahan fikih, ya. Bahkan menurut sebagian ulama dari tinjauan lain, ya, bahwa kaidah al-umuru bimaqasidiha ini nisful ilmi. Kenapa nisful ilmi? Ya, karena orang itu kan terbagi menjadi dua dimensi. Ada dimensi batin, ada dimensi lahir, ya. Nah, dimensi batin ini urusannya dengan niat. Jadi separuh dari dimensi manusia itu masuk dalam kategori atau masuk dalam pembahasan kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha, ya. Nah, di dalam al-umuru bimaqasidiha ada beberapa sub-sub kaidah, ya. Ada beberapa sub-sub kaidah. Di antara sub-sub kaidahnya adalah contoh seperti di dalam niat, ya, di dalam niat itu harus dijelaskan, contoh seperti sholat. Di dalam sholat misalnya, itu harus dijelaskan sesuatu yang dapat menjelaskan kekhususan daripada sholat yang kita laksanakan. Ya tadi seperti, ya, kita mungkin sholat 4 rakaat, tapi 4 rakaat ini apa? Makanya perlu diniati. Bisa jadi 4 rakaat itu adalah merupakan sholat sunnah yang kita laksanakan. Oleh karena itu, untuk membedakannya dan menjelaskan bahwa sholat 4 rakaat yang kita lakukan itu adalah sholat fardu, maka kita harus menyebutkan kata-kata fardu di dalam niat. Fardhon lillahi ta'ala. Itu pertama. Ya, jadi sebutkan fardu atau sunnahnya daripada sholat yang kita laksanakan. Kalau misalnya itu kita sudah fardu, maka kita juga harus membedakan apakah fardunya itu fardu zuhur atau fardu asar, kan sama-sama 4 rakaatnya, ya. Oleh karena itu juga, ya, jadi di dalam niat sholat itu pertama kita harus ta'yin, ya. Harus ta'yin. Ta'yin itu maksudnya menentukan apakah yang kita lakukan itu sholat zuhur atau sholat asar. Yang kedua, kita harus menyebutkan apakah sholat yang kita lakukan itu fardu ataupun sunnah. Dan yang ketiga, kita juga harus menyebutkan apakah sholat yang kita lakukan itu ada ataupun qadha. Ya. Ada itu berarti sholat yang dilakukan pada waktunya. Qadha adalah sholat yang dilakukan di luar waktunya. Kita harus sebutkan itu, karena kan sama. Yang dikerjakannya sama, ya. Yaitu tadi, berdiri, ruku, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir juga ada anjuran untuk menyebutkan lillahi ta'ala. Memang menurut mayoritas ulama, penyebutan lillahi ta'ala ini sifatnya hanya sunnah saja. Tapi ini betul-betul dianjurkan agar dengan penyebutan itu kita mendeklarasikan bahwa sholat yang kita laksanakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kemudian juga ada beberapa kaidah-kaidah yang penting yang berkaitan dengan niat. Jadi sebenarnya niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi yang menjadi acuan niat itu adalah yang ada di dalam hati seseorang. Jadi ketika kalian mengucapkan sesuatu, ya, misalnya usolli fardhu dhuhri, tapi di dalam hati kalian yang dikerentegkan adalah usolli fardhu asri, maka yang menjadi acuan adalah yang berada di dalam hati kalian. Ya. Jadi niat adanya dalam hati, oleh karena itu yang menjadi acuan adalah yang berada di dalam hati kita. Jadi misalnya dalam sholat, sah dan tidaknya penyebutan tadi, ta'yin tadi, ya,
itu tergantung apa yang dalam hati. Kemungkinan ada sebagian dari kalian bertanya, kalau begitu, kalau misalnya dalam hati, terus apa gunanya Pak? Usolli fardhu dhuhri yang dibaca sebelum sholat itu. Nah itu memang hukumnya sunnah saja sebenarnya. Usolli, penyebutan usolli itu sunnah ya. Memang dulu-dulu kan usolli itu jadi semacam pembeda ya antara NU dengan Muhammadiyah. Kalau ada usollinya itu NU, kalau tidak ada itu berarti Muhammadiyah ya, sama aja dengan kunut. Jadi karena jadi pembeda dan kemudian persaingannya sangat sengit ya, sehingga seakan-akan usolli itu wajib. Lawan NU ya kudu usolli. Padahal usolli itu statusnya ya hanya sebagai membantu ya. Jadi kita mengucapkan usolli itu agar kita bisa lebih konsentrasi di dalam hati kita. Tentunya ketika sebelumnya kita menyebutkannya, sehingga ketika kita sholat Allahu Akbar, ya saat itulah kita niat sholat, maka ucapan kita usolli yang kita ucap sebelum sholat itu dapat membantu konsentrasi kita dan kita bisa niat dengan baik ya, dengan baik dan benar karena dibantu oleh usolli. Tapi pada dasarnya usolli itu hukumnya hanya sunnah saja. Yang menjadi acuan adalah yang berada di dalam hati kita. Ya, yang berada di dalam hati kita. Nah, oleh karena itu, karena yang menjadi acuan adalah hati masing-masing, ya. Kalau hati kan tidak bisa dibagi ya. Oleh karena itu niat adalah merupakan sesuatu yang tidak bisa diwakilkan. Ya. Niat adalah merupakan sesuatu yang tidak bisa diwakilkan karena urusan hati tidak bisa diwakilkan kepada orang lain ya. Niat adalah sesuatu yang tidak bisa diwakilkan karena niat adalah urusan hati ya. Urusan hati yang paling tahu adalah yang punya hati. Jadi tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Tapi dalam hal ini sehubungan ada alasan-alasan tertentu, ada beberapa permasalahan dalam fikih yang dalam hal ini niatnya boleh diwakilkan. Itu biasanya karena ada penyebabnya. Penyebabnya itu ada kesulitan ya. Contoh seperti niat nyembelih kurban. Ya. Niat nyembelih kurban itu kan tidak semua orang bisa nyembelih kurban. Ya. Tidak semua orang bisa menyembelih kurban. Ya mungkin ya ada sebagian orang yang bisa, tapi sebagian yang lain kan nggak bisa. Apalagi anak-anakku sekalian, para wanita ya mungkin lawan kon nyembelih wedus kagak beli nok. Nah itu karena nyembelih kurban itu tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, maka dalam hal ini menyembelih korban bisa diwakilkan kepada orang lain, sekaligus juga niatnya diwakilkan kepada orang lain. Ya. Sama seperti mengeluarkan zakat. Ya, mengeluarkan zakat itu juga kan ada pertimbangan uangnya harus ada dulu. Ya, kalau uangnya sudah ada, apakah mereka yang berhak juga sudah ada? Nah, ini karena ada faktor-faktor seperti inilah ada ya yang menjadikan sehingga mengeluarkan zakat ya dalam hal ini juga niatnya menurut qaul yang sahih bisa diwakilkan kepada orang lain. Tolong saya bayarkan zakatnya sekaligus niat-niatnya. Tapi pada intinya atau pada aslinya yang namanya niat itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Karena apa? Karena urusannya adalah urusan hati. Ya. Kemudian niat. Karena niat itu adalah merupakan tekad untuk melaksanakan sesuatu di dalam hati kita, maka niat itu dilakukan ketika kita memulai melakukan ibadah yang kita lakukan. Ketika kita memulai pekerjaan yang kita niati. Berarti sholat, kapan kita harus niat? Yaitu pada saat takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram adalah merupakan awal mula kita melaksanakan sholat. Wudu, kapan kita harus niat? Yaitu ketika membasuh muka. Karena membasuh muka adalah merupakan rukun pertama dari wudu. Tapi sebenarnya ya kalau kalian baca di dalam kitab Fathul Mu'in ya niat
dalam berwudu itu kalau bisa ya ketika kan ada kesunahan-kesunahan yang dilakukan sebelum membasuh muka tuh. Maka kesunahan-kesunahan itu sudah kita niati dengan niat melakukan kesunahan wudu ya. Nah, pas saatnya kita membasuh muka kita baru kita niati dengan niat wudu ya. Tapi ada juga ya, nah karena mungkin tidak mudah untuk dilakukan di awal waktu, ada juga permasalahan-permasalahan pengecualian seperti niat puasa. Niat puasa wajib ya kapan kita bisa laksanakan? Apakah kita harus menunggu terbitnya fajar, yaitu ketika kita memulai puasa, atau tidak? Tidak perlu ya. Niat puasa bisa kita lakukan pada malam harinya setelah sholat tarawih. Kita niat, padahal kan kita belum mulai puasa. Nah, dalam masalah puasa ini merupakan pengecualian karena untuk menyertakan niat dengan permulaan puasa, yaitu pada saat terbitnya fajar, ini tidak semua orang bisa melakukannya ya. Tidak semua orang bisa melakukannya, diteliti kira-kira terbitnya fajar tuh jam berapa, pas fajar tersingkap, kemudian niat, kan nggak semua orang. Ya kadang-kadang kita sudah tidur lah, atau ada kesibukan lain dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam berpuasa kita tidak harus melaksanakan niat ya di saat kita memulai puasa. Ya, ini pengecualian. Tapi secara umum, karena niat adalah merupakan tekad untuk melakukan sesuatu, maka niat dilakukan ketika kita memulai sesuatu itu. Jadi jangan disamakan niat dalam bahasa Arab dengan niat dalam bahasa Indonesia ya. Kadang-kadang niat dalam bahasa Indonesia, saya berniat untuk pergi ke rumahnya teman, tapi belum melaksanakan, masih duduk di sini. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Tapi niat dalam bahasa Arab itu adalah apa? Qasdus muqtaranan bifi'lihi. Jadi menyengaja sesuatu, bertekad untuk melakukan sesuatu disertai dengan melakukannya. Jadi oleh karena itu niat harus dilakukan di saat kita memulai mengerjakan apa yang kita niati. Ya, barangkali itu tentang al-umuru bimaqasidiha dan beberapa cabang-cabangnya. Barangkali ada yang dapat kalian tanyakan. Seperti biasa silakan sebut nama dan berdiri. Perkenalkan, nama saya Azria Ma'arobi. Izin bertanya, apakah menjaga semua amal itu terfokus pada niat? Terima kasih. Ya, yaitu apakah memang tidak semuanya harus diniati, tapi niat itu merupakan sesuatu yang penting ya. Ya, Bapak hanya menjelaskan tentang hadis yang tadi ya, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ya, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya sahnya amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Ya, siapa yang hafal kelanjutan daripada hadis tersebut? Ada nggak? Innamal a'malu binniyat. Fa inna likulli imri'in ma nawa, ya. Bahwa bagi setiap orang itu sesuai dengan apa yang diniati. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang tujuannya demi Allah dan Rasulnya, maka tentunya amal perbuatannya itu juga untuk Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, nah itu, barang siapa yang hijrahnya itu ila dunya, tujuannya untuk mendapatkan dunia, maka tentunya ya kalau itu diniati dan ditekadkan dengan benar dan diusahakannya, tentunya dunia yang diniatinya, yang dituju itu akan didapatkannya. Atau tujuannya untuk mencari wanita, menarik imratin yang kihuha ya, maka ya kalau itu betul-betul diniati, tentunya ya maka orang tersebut dapat menggait wanita yang dicarinya ya, yang diburunya. Nah, dari hadis ini tentunya apakah penting niat dalam semua perbuatan kita? Ya memang sangat penting. Karena niat itu ya
akan menentukan kemana orientasi daripada amal perbuatan kita. Ya, barangkali cukup. Oleh karena itu cukup sekian. Mari kita tutup. Ya, cukup ya. Mari kita tutup dengan membaca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa manu amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.